Oke boy, ketemu lagi bareng gua Yit Muhammad. Kesempatan kali ini gua mau nge-review Honda Beat gua yang sempet kecelakaan kemarin dan udah sempet kita reparasi di bagian bodi, di bagian scroll-nya. Dan alhamdulillah sekarang sedikit banyaknya motor gua udah sedikit rapi nih ya. Dan untuk genre yang gua pakai untuk diterapin di Honda Beat gua ini itu bukan Thailand style ya. Biasanya kan gua bikin motor itu di ala-ala Thailand style, cuman untuk kasus ini gua nggak bakalan nerapin konsep tersebut di motor Honda Beat gua, karena di Thailand sendiri Honda Beat FI seperti itu nggak ada di Thailand ya. Jadi gua di sini memilih konsep proper gitu ya, cuman propernya ini dalam kategori budget pelajar, bukan yang head-on pure gebor-geboran lah gitu. Modifikasinya cuman santai aja karena ini motor gua pakai secara harian gitu ya, pakai kerja, pakai main jauh kayak gitu coy. Jadi untuk video kali ini gua mau nge-review, semoga aja bisa jadi manfaat buat teman-teman semua, khususnya yang demen ala-ala proper. Bisa jadi ini konsep bisa kalian jadi bahan referensi teman-teman buat modifikasi Honda Beat-nya gitu ya, yang genre-nya ini proper ala-ala pelajar coy. Oke, gue sebelum lama lagi langsung aja kita ke kontennya. Tapi sebelum teman-teman lanjut ke kontennya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar channel ini terus berkembang, memberikan manfaat dan terus menginspirasi buat teman-teman semua coy. Oke, gue sebelum lama lagi langsung kita lanjut aja ke videonya. Honda Beat TSP yang udah dimodifikasi ke ala-ala proper coy. Oke boy, jadi tadi teman-teman udah lihat ya video sinematiknya, betapa simpelnya motor ini. Kelihatan banget ya bahwasanya ini motor benar-benar dipakai untuk harian. Dan kenapa sih Yazid konsep gitu ya, Yazid kok tiba-tiba main ke ala-ala proper kayak gini, nyobain hal kayak gini. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin channel gua selama ini, kan gua bikin motor tuh ke ala-ala Thailand style, Vietnam kayak gitu ya, style-style kayak gitu. Dan untuk hari ini, di detik ini di Honda Beat gua, akhirnya gua mutusin buat mencoba hal baru lah ya, ke ala-ala proper gitu. Dan ini gua modifnya tipis-tipis aja karena motor harian, dan ini bisa disebut motor apa ya, low budget lah ya, budget pelajar. Jadi gua kasih tulis di thumbnailnya, di judulnya ini budget pelajar kayak gitu coy, karena untuk modifikasinya bener-bener aman banget untuk dipakai harian gitu, jadi gak neko-neko lah. Oke. Dan kenapa gua proper ya, gua jelasin kenapa gua dimodif ala-ala proper. Karena untuk di Thailand style sendiri, gua pengennya ini dimodif ke ala-ala Thailand style. Cuman karena di Thailand style sendiri motor kayak gini tuh gak ada ya. Jadi Honda Beat itu cuman mentok di beat karbo aja, gak ada seterusnya, di discontinue ya istilahnya apa sih, pokoknya gak dilanjutin lah. Untuk beat itu cuman ada beat karbo gitu coy. Kalau misalkan gua ini beat karbo sih, pastinya bakal gua modif ke ala-ala Thailand ya. Cuman karena ini beat ESP tahun 2018, jadi gua modifnya kayak gini gitu. Jadi gak mau maksa lah, gua gak mau maksa Thailand gitu. Oke, jadi langsung kita review aja. Oke, jadi untuk di bagian depan ini gua masih pakai ini ya, maksudnya ini master rem gua masih pakai standar bawaannya Honda Beat kayak gini coy, bawaan pabrik, aman lah ya. Jadi buat pelajar nih, modifnya yang aman-aman aja kayak gini. Pion juga kita pakai originalnya aja, gak usah pakai PCX, gak usah pakai Click Eye gitu ya.
Dan untuk di bagian sini ya, ini kita pakai voltmeter. Nah, untuk voltmeternya sendiri ini merek apa ya? Rizoma kalau nggak salah. Dan ini benar-benar membantu banget sih buat ngecek kondisi akinya. Jadi kalau misalkan tegangannya di bawah 12 volt, biasanya gue langsung buru-buru bongkar, langsung dicas gitu ya di rumah. Pakai casan yang dijual di online shop tuh banyak ya, harganya juga murah. Itu benar-benar membantu banget lah pasang indikator kayak gini nih, voltmeter. Terus untuk di bagian sini ya, si motor ini udah gue aplikasikan dengan answer back. Alarm yang ada di Honda Scoopy gue cabut, dipasang ke motor ini coy. Jadi ini udah fungsi ya, jadi udah aman. Nah, karena ini motor harian ya, takutnya gitu ya, gue lagi meleng, lagi apes, tahu-tahu digasak sama orang gitu kan, nggak tahu ya. Jadi gue pasang kayak gini coy. Untuk tutorialnya gue udah buatin. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang kayak gini juga, alarm copotan Scoopy dipasang di Honda Beat kayak gini, itu udah gue buatin. Jadi teman-teman bisa tonton aja kayak gitu. Terus di bagian dasinya, karena ini lagi dibuat konten, dasinya gue pakai dasi Philippines ya, ini jadi yang botak. Walaupun ini produknya itu produk Indonesia, cuman barang ini bukan untuk pasar Indonesia. Jadi Indonesia bikin kayak gini untuk dikirim keluar ya, karena motor Beat kayak gini tuh dikirim ya ke Philippines. Jadi dikirim secara CBU, secara utuh di tahun 2018 sampai 2020 kalau salah. Motor ini dikirim ke Philippines kayak gitu coy. Jadi ini salah satu produknya nih. Oke, kode partnya gua lupa ini kode partnya apa. Dan untuk di bagian lampu, nah untuk lampunya gua pakai LED RTD 3 cc ya. Ini udah andalan banget lah, anak-anak motor zaman dulu udah pasti tahu ini lampu kayak gini ya. Ada yang 6 cc, ada yang 3 cc. Dan untuk di bagian bawahnya ini standar banget coy, cuman disnya aja gua ganti. Ini konsep yang dulu sih sebetulnya. Ini konsepnya kan kemarin sempat dibikin ala-ala Thailand style ya. Jadi kita pakai dis coak-coak kayak gini biar ngejar Thailand style-nya. Cuman ini belum gua ganti. Tadinya mau gua ganti yang piringan yang lebar kayak gitu, cuman projectnya gagal ya. Jadi cukup sampai sini dulu aja si konsepnya kayak gitu. Dan untuk peleknya ini pakai pelek NK bawaan si Beat-nya. Dan ini bukti bahwasannya ini motor harian banget nih. Jadi ini sempat tabrakan kita. Kalau teman-teman nonton video restorasi motor ini, teman-teman udah tahu lah ya, ini sempat kecelakaan juga. Dan untuk si bannya kita pakai ban Maxxis Diamond ukuran 80/90/14. Ini enak banget sih ini pakainya, proper juga. Jadi buat pakai miring-miring ini udah cocok lah ya. Nah untuk joknya ini masih meninggalkan konsep yang dulu, kenang-kenangan konsep yang dulu nih. Ini pakai ala-ala Natong, cuman kondisinya ya kayak gini ya. Tuh bolong-bolong, ini kalau misalkan kehujanan pantat bisa gatal-gatal coy. Bisa iritasi nih pantat ya. Kalau misalkan hujan gitu suka gatal-gatal, memerah gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, karena nanti ini motor bakal kita custom, ganti diubah lagi ya. Terus di bagian emblemnya nih, akan kita lihat di sini, ini teman-teman udah bisa nebak lah ya, ini emblem Beat. Cuman ini yang original, bukan yang variasi ya. Original ini punya bawaan Beat tahun 2020, yang Beat Deluxe itu coy, yang ada Beat slipnya juga. Nah ini gua pakai ke sini coy. Nah untuk reviewnya juga, untuk pemasangannya udah gua buatin ya di video sebelumnya. Jadi teman-teman juga bisa tonton lah ya. Terus turun lagi ke bawah, di sini ada knalpot. Knalpotnya ini kita pakai knalpot JRC kopi CMS ya. Ini suaranya benar-benar keren banget. Ini generasi pertama, pas pertama booming CMS ya, kopi-kopi CMS waktu dulu gue langsung beli. Dan ini mencongnya yang offset, dan si leherannya ini yang langsung, belum slip on. Kalau misalkan kita beli yang sekarang kan ininya udah gak offset, terus ininya udah slip on ya. Ini karena produk lawas jadinya kayak gini bentuknya. Tapi gue suka sih sama bunyi dan bentuknya gitu ya. Dan untuk di bagian shock breaker sini, nah untuk di bagian shock breaker kita pakai shock breaker
GP series atau apa gitu ya. Ini produk dari DBS ya, produk DBS, jadi bukan KTC. Ini KTC-nya cuman stiker doang. Namanya juga budget pelajar ya, kayak gini. Pakai harian juga, gak usah yang head-on lah. Kayak gini aja udah cukup. Dan buat temen-temen nih ya, yang tahu ini sok series apa, GP series atau apa, gua lupa. Jadi ini kontennya udah gua buatin ya di video sebelumnya. Dan di sana juga banyak yang berdiskusi ya, di kolom komentar itu banyak ini. Jadi dari netizen lain juga banyak yang berkomentar. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu tentang shockbreaker ini bisa ikut diskusi aja di kolom komentar di video sebelumnya coy, untuk si shockbreaker ini kayak gitu ya. Dan ini udah gua pakai lama dan masih enak banget gua pakai harian, gak yang lemes, gak yang jedak-jeduk kayak gitu ya. Walaupun ini shockbreaker, notabene dia KW kayak gitu coy. Sip. Untuk di bagian selahan, kita selahan pakai selahan kerum. Di bagian paharem nih, teman-teman coba tebak dulu nih, untuk paharemnya gua pakai apa nih kira-kira. Nih kayak gini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menyebutkan ini produk dari SGP Jepang, itu salah ya. Jadi ini tuh sebetulnya produk dari Heng Thailand yang full stainless. Bukan full stainless, yang CNC setelannya. Sedangkan ini stainless nih ininya. Cuman gua lunturin pakai air keras ya, buat ngebersihin mesin pakai air keras di bengkel tuh banyak gua. Waktu itu gua cemplungin ke cairannya, akhirnya bentuknya jadi kayak gini coy. Jadi kayak warna-warna mesin kayak gini ya. Nih kayak warna crankcase kayak gini. Jadinya kelihatan kayak SGP Jepang nih. Jadi lebih simple ya. Walaupun sebetulnya ini bukan SGP Jepang, jadi ini Heng Thailand ya, yang gua lunturin gitu. Sip. Untuk peleknya masih sama, ini pakai NK. Terus bannya juga sama kayak depan, pakai Maxxis Diamond. Untuk bagian stop lamp belakang ya, stop lamp belakang juga udah gua ganti. Kita pakai lampu running ya, biar looknya tuh dapat, propernya tuh dapat ya. Kebanyakan anak-anak proper kan lampu-lampu belakangnya kayak gini ya, jadi kayak papan iklan gitu. Jadi kita terapin ke motor ini coy. Ini kayak gini. Ini 8 mode. Untuk reviewnya udah gua buatin, dan kayaknya sih lampu ini bakal gua jual ya, bakal gua jual kayak gitu. Dan misalkan teman-teman nanya ini bodinya pakai warna putih apa sih? Nah, untuk warna putihnya sendiri ini kita pakai putih siralik ya. Putih siralik ini buatan teman gua ya, si Rido dari RF Painting. Untuk reviewnya, vlognya untuk pemasangan bodi ini udah gua buatin juga. Jadi teman-teman bisa tonton lah. Dan untuk hasilnya sendiri ini mantep ya. Kelihatan gak sih? Ada kayak mutiara-mutiaranya gitu. Nah kayak gitu. Cakep ya, kayak gitu. So dari body kayak gini aja. Dan ini juga ada robek nih ya, robek keserempet apa tahu, ini pantat gue yang tajam apa gimana, gue juga lupa. Dan teman-teman jangan salfok sama ini ya, jangan salfok sama bracket ini, jangan salfok sama bracket ini nih. Kelihatan gak sih? Nah jadi untuk di beat teman-teman pasti gak ada ya hal kayak gini. Nah jadi salah satu alasan gua untuk mereview motor ini tuh karena di project berikutnya motor ini bakal gua custom, bakal gua ubah tampilannya bener-bener berbeda banget dari bawaannya. Pokoknya ini ikutin terus aja. Kalau misalkan teman-teman nanya, "Bang, ini bracket apa?" Gak bakal gua jawab, karena jawabannya nanti bakal gua buatin kontennya ya. Kayak gitu. Sip. Oke. Jadi untuk konten hari ini sih kayak gini aja. Ini bisa menginspirasi teman-teman lah, khususnya yang pelajar ya. Bisa diterapin di motor kalian, ditiru konsepnya ala-ala proper kayak gini. So untuk konten berikutnya, untuk ngerombak motor ini bisa diikutin terus aja videonya, di subscribe channelnya biar gak ketinggalan konten-konten dari gua coy. Oke, gua Yazid Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya coy.